Mutiara Sunnah, Maktab Safar Al-Furqan, Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami. Program tabungan umroh. Ingin umroh atau punya rencana umroh? Mari wujudkan niat baik kita dengan mengikuti tabungan umroh bersama Maktab Safar Al-Furqan di bawah bimbingan Asatidzah Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami. Karena ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paket tabungan umroh yang kami tawarkan sebagai berikut. Segera daftarkan diri Anda. Informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor berikut: 0822 2955 1553. Program tabungan umroh Maktab Safar Al-Furqan bersama PT Al-Madinah Mutiara Sunnah. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan demi kenikmatan, karunia demi karunia, sehingga kita pada hari yang berbahagia ini dapat melaksanakan ketaatan demi ketaatan, dan juga pada hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali melanjutkan pembelajaran kita tentang sebuah kitab yang berjudul Mukhtasar Minhajil Qasidin yang dikarang oleh Imam Ahmad ibn Abdurrahman ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan apa yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang kitab haji dan juga rahasia-rahasia dan juga adab-adabnya. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarganya dan kepada seluruh sahabat-sahabatnya dan siapapun yang mengikuti beliau dengan baik sampai akhir zaman. Para kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas ya, apa yang sepantasnya dilakukan oleh orang yang ingin berhaji. Maka di situ al-muallif rahimahullah menyampaikan beberapa hal-hal. Di antaranya adalah sepantasnya bagi seseorang yang ingin berhaji hendaklah dia memulai ya, ibadah hajinya tersebut dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mengembalikan hal-hal ya, yang termasuk kezaliman-kezaliman ya, mengembalikan apa-apa yang bukan haknya, apa yang bukan dia miliki, itu adalah milik orang lain, hendaknya dia kembalikan ya. Harta-harta orang lain yang bukan dia miliki, maka hendaknya dia mengembalikan kepada orang-orang tersebut, menyelesaikan segala macam urusan-urusan dia dengan orang lain. Dan juga hendaknya dia menyelesaikan hutang-hutangnya, melunasi hutang-hutangnya, dan juga hendaknya dia menyiapkan nafkah-nafkah bagi orang-orang yang wajib dia nafkahi, keluarganya, anak-anaknya,
dan lain sebagainya, ya, sampai dia kembali ke rumahnya. Jadi hendaknya dia sudah menafkahi mereka, orang yang di bawah tanggungannya, dari awal dia pergi sampai dia kembali lagi ke rumahnya tersebut. Dan juga apa yang dia harus persiapkan adalah hendaknya dia mengembalikan apa saja titipan-titipan orang lain pada dia, sehingga dia pergi menunaikan ibadah haji tersebut tanpa tanggungan-tanggungan. Dan juga kita telah bahas bahwasannya seseorang sebaiknya dia juga menggunakan, ya, harta yang halal, ya, harta yang halal, apa yang menjadi kecukupannya, ya, yang cukup dia gunakan, ya, ketika dia pergi sampai dia kembali, ya. Dan juga hendaknya dia membawa, ya, perkakas-perkakas yang dapat memperbaiki dirinya, ya, yang dapat memperbaiki penampilan dia secara zahir. Seperti dia membawa siwak, ya, agar dia membersihkan, ya, membersihkan mulutnya, dan juga dia membawa sisir, dan juga dia membawa kaca, dan juga celak, dan lain sebagainya, hal-hal yang dapat memperbaiki penampilannya secara zahir. Dan kemudian juga beliau mengatakan seseorang hendaknya bersedekah, ya, bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Dan juga apabila dia, ya, menyewa unta, ya, ini berkata atau berbicara tentang apa yang terjadi, ya, ketika zaman itu, ya, seseorang menyewa unta dan lain sebagainya, maka hendaklah dia memperlihatkan kepada orang-orang yang memiliki unta-unta tersebut apa saja yang dia bawa. Apakah yang dia bawa tersebut adalah hal-hal yang sedikit atau hal-hal yang banyak. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-10 adalah hendaknya dia mencari teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, ya, teman-teman yang mencintai kebaikan, ya, sehingga ketika dia mendapatkan teman yang baik, ya, teman yang mencintai kebaikan, sehingga teman-teman tersebut adalah orang-orang yang dapat memperingatkan dia dan mengingatkan dia kepada, ya, jalan yang benar ketika dia salah ataupun dia lengah ataupun dia lupa, ya, daripada suatu hal yang benar, ya, maka teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh tersebut, mereka lah yang mengingatkan. Ya, itu adalah faidah atau manfaat daripada teman-teman yang soleh, ya, menghiburnya ketika dia dalam keadaan sedih dan lain sebagainya, mengingatkan dia agar selalu bersabar. Apa yang dia lakukan ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada yang mengingatkan, yaitu teman-temannya yang soleh. Kemudian apa yang beliau katakan di sini adalah hendaknya dia menjadikan, ya, menjadikan di antara rombongan tersebut adalah pemimpin, ya, di antara mereka. Jadi mereka ketika pergi, ya, menunaikan ibadah haji tersebut, tentunya mereka pergi dengan berkelompok, ya, dengan grupnya masing-masing. Maka hendaklah dia menjadikan pemimpin di antara rombongan tersebut adalah pemimpin yang memiliki akhlak yang baik, ya, akhlak yang baik, atau orang yang paling baik di antara mereka akhlaknya, dan orang yang paling peduli dengan, ya, teman-temannya. Kenapa? Karena dibutuhkan pemimpin tersebut karena agar menyatukan seluruh pendapat-pendapat yang ada dalam rombongan tersebut. Likulli ra'sin ra'yun, setiap orang itu memiliki pendapat, maka harus ada satu orang yang memutuskan, ya, di antara pendapat-pendapat tersebut, di antara pendapat yang muncul di tengah perjalanan, ya. Maka harus ada satu orang yang memutuskan perkara di antara mereka, yaitu pemimpin yang sudah mereka angkat tersebut, yaitu orang yang paling baik akhlaknya dan paling besar kepeduliannya terhadap orang lain, ya. Dan juga lemah lembut juga, ya, lemah lembut. Ya, kita katakan bahwasanya ad-dhaif amirur rakb, ya, bahwasanya seorang yang lemah itu adalah pemimpin sebuah perjalanan. Ya, jadi perjalanan suatu rombongan itu ditentukan oleh orang yang paling lemah. Apabila orang yang paling lemah tersebut merasa kesulitan, maka rombongan tersebut hendaklah menolong, ya, orang yang merasa kesulitan ini, ya, orang yang lemah tersebut. Maka dia ini adalah patokan suatu perjalanan. Kemudian yang selanjutnya, wa yambaghi lil musafiri tatyibul kalam. Ya, di sini dikatakan, ya, wa yambaghi
lil musafir tatyibul kalam. Dan sepantasnya bagi orang yang melakukan perjalanan tersebut hendaklah tatyibul kalam, hendaklah dia memperindah perkataannya. Ya. Hendaknya dia mengatakan perkataan-perkataan yang baik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhir, maka hendaklah dia mengatakan hal-hal yang baik atau dia diam. Jadi tidak ada pilihan yang lain. Hanya ada dua pilihan. Imma dia mengatakan dengan perkataan yang baik atau dia diam daripada perkataan. Ya, jikalau dia rasa perkataan tersebut tidak mendatangkan faidah, atau dirasa bahwasanya perkataan tersebut akan memudaratkan orang lain, menyinggung perasaan orang lain, melukai hati orang lain, maka hendaknya dia diam. Ya, hendaknya dia diam. Atau kalau seandainya dia rasa perkataan tersebut adalah perkataan yang baik, ya perkataan yang memunculkan hikmah, perkataan yang bermanfaat, yang berguna, yang dapat mengingatkan mereka, maka dia katakan tatyibul kalam, ya, mengatakan perkataan yang baik. Wa it'amut ta'am, ya, it'am at-ta'am, hendaknya dia memberikan makanan, ya, memberikan makanan. Jikalau dia membawa bekal yang cukup, maka hendaknya dia memberikan makanan kepada orang lain. Wa izharu mahasinil akhlaq, dan juga menampakkan akhlak-akhlak yang baik. Karena seorang muslim itu tercermin keislamannya tersebut di dalam akhlaknya, di dalam perkataannya, di dalam perbuatannya, di dalam gerak-geriknya. Maka seorang muslim akan muncul keislamannya tersebut, nampak keislamannya tersebut di dalam akhlaknya. Ya. Maka seseorang yang memiliki akidah yang benar, memiliki keyakinan yang benar, maka sudah pasti itu, ya sudah pasti dia akan memiliki akhlak yang baik. Ya, karena saling berhubungan antara akidah yang benar dan juga akhlak yang baik. Akhlak yang indah itu muncul daripada seseorang belajar. Ya, seseorang belajar adab, belajar akhlak, dan juga belajar yang berkaitan dengan akidah, keyakinan. Maka hendaknya dia menampakkan hal itu. Ya, hendaknya dia menampakkan akhlak-akhlak yang baik. Ya. Maka tadi hendaknya dia memperbaiki perkataannya, tidak mengatakan kecuali perkataan yang baik, kemudian dia memberikan makanan, ya, wa yut'imunat ta'am, gitu ya. Memberikan makanan, jikalau dia mampu, ada bekalnya, maka hendaknya dia berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, dan juga dia menampakkan akhlak-akhlak yang baik. Ya, bukan menjadi seseorang yang buruk akhlaknya ketika dalam perjalanan tersebut. Ya. Maka di sini dikatakan fa inna safar yukhriju khobayal batin. Nah, ini. Kenapa kok hendaknya dia, sepantasnya dia menampakkan akhlak-akhlak yang baik? Karena sesungguhnya as-safar, sesungguhnya perjalanan tersebut itu mengeluarkan apa-apa yang ada di dalam isi hati seseorang. Ya. Jadi apa yang ada dalam isi hati seseorang itu akan nampak. Ya. Apa yang tidak kita ketahui dari isi dalam seseorang, itu kita akan nampak darinya dari apa? Dari ketika dia dalam keadaan safar. Ya, jadi ketika dalam keadaan safar akan nampak seluruhnya apa yang ada di dalam isi hati seseorang tersebut. Ya. Jadi mungkin kita sangka bahwasanya orang tersebut adalah orang yang baik. Ya. Ternyata ketika dalam keadaan safar, keluarlah semuanya, ya, keluarlah sifat-sifat aslinya dalam keadaan safar. Jadi kita bisa melihat sifat asli seseorang itu dalam keadaan safar. Apakah dia sabar, ya, atau dia tidak sabar, ya, apakah dia banyak mengeluh atau, ya, dan lain sebagainya. Jadi akan keluar sifat-sifat asli seseorang. Nah, apakah dia peduli terhadap orang lain atau tidak, ya, maka itu akan keluar ketika seseorang mengadakan perjalanan.
Wa man kana fis safaril ladzi huwa madhinnatud dajar husnal khuluq kana fil hadari ahsana khuluqan. Ya, kana fil hadari ahsana khuluqan. Maka barang siapa ya yang dalam keadaan safar, ya, dalam perjalanan yang itu merupakan apa? Madhinnatud dajar, dalam keadaan sulit, ya. Dalam keadaan sulit. Di situ pasti banyak sekali kesulitan, banyak sekali ketidaknyamanan gitu ya. Jadi seseorang ketika mengadakan perjalanan itu pasti dia merasakan ketidaknyamanan ya. Misalkan dia sudah membayar ya, membayar sekian juta, kemudian ternyata ya ternyata di lapangan tidak sesuai misalkan ya, misalkan tidak sesuai dengan apa yang dia ekspektasikan, apa yang dia harapkan. Maka muncullah itu ya, perkataan-perkataan yang buruk misalkan, atau akhlak-akhlak yang buruk misalkan ya. Seseorang akan muncul sifat aslinya. Ya, sifat aslinya. Husnul khuluq, yaitu dalam keadaan safar yang tadi ya, akan sangat dimungkinkan sekali ya tidak nyaman. Nah, dia dalam ketidaknyamanannya ini dia memperlihatkan akhlak yang baik ya. Memperlihatkan akhlak yang baik. Dia menjaga perkataannya ya, menjaga tingkah lakunya, menjaga akhlaknya misalkan ya, pokoknya dia memperlihatkan akhlak yang baik. Padahal ya dalam keadaan safar seseorang merasa tidak nyaman ya, merasa banyak sekali kesulitan yang dia hadapi. Kana fil hadari ahsana khuluqan. Maka orang yang seperti ini, dia yang lolos ujian dalam keadaan safar, maka ketika dalam keadaan hadar, ya, ketika dia tidak dalam keadaan safar, pasti ini lebih baik lagi akhlaknya. Ya. Pasti dia akan lebih baik lagi akhlaknya. Kalau seandainya dia dalam keadaan safar, ya, perjalanan yang banyak sekali menemukan berbagai macam rintangan, kesulitan, ketidaknyamanan, dia masih memperlihatkan akhlak yang baik, maka otomatis, ya, otomatis dalam keadaan hadar dia lebih baik lagi akhlaknya. Ya, lebih baik lagi akhlaknya, karena dalam keadaan hadar seseorang yang tidak bersafar, dia merasa nyaman, ya, dia merasa beristirahat, dia merasa tidak ada kesulitan. Ya, otomatis itu, maka dia lebih baik lagi akhlaknya. Waqad qila, ya, maka dikatakan di situ, idza athna 'ala ar-rajuli mu'amiluhu fil hadar wa rufaqa'uhu fis safar. Ya, maka dikatakan, ini para ulama mengatakan ya, apabila ya, orang-orang ya, yang berinteraksi ya, orang-orang yang berinteraksi dengan orang ini ya, dengan orang ini itu memujinya ya, memuji-muji dia. Jadi kita ini kan makhluk sosial ya, makhluk sosial yang kita tidak mungkin melakukan kehidupan ini dengan sendiri. Pasti ada interaksi kita dengan orang lain. Maka orang-orang ini ya, orang-orang yang berinteraksi dengan satu orang ini, ketika mereka ya, memberikan pujian ya, kepada A ini ya, dalam keadaan hadar ya, jadi dalam keadaan hadar tidak safar, mereka semuanya memuji ya, memuji A, fulan baik misalkan ya, fulan baik akhlaknya. Ya, fulan baik akhlaknya. Wa rufaqa'uhu fis safar, dan juga teman-teman dia dalam keadaan bersafar. Misalkan mereka melakukan perjalanan ya, melakukan safar. Misalkan 5 orang, ya 5 orang. Maka 4 orang ini bersepakat bahwasanya si A itu memang baik. Ya, memang baik akhlaknya, ya, baik perkataannya, baik dalam keadaan hadar maupun dalam keadaan safar. Maka apa yang dikatakan oleh para ulama ya, jadi teman-temannya yang dalam keadaan hadar itu memujinya, dan juga teman-temannya yang ada dalam keadaan safar itu memuji si A ya. Ketika berkumpul antara teman-teman ya, teman-teman yang ada dalam hadar dan ada yang dalam keadaan safar tentang kebaikan orang ini, fala tasyukku fi salahihi, maka janganlah ragu lagi ya di dalam kebaikan orang ini ya. Jadi kalau kita mau mengetes seseorang ataupun menguji kebaikan seseorang, orang ini baik atau buruk, maka kita ketahui
dia dari dalam keadaan hadar maupun dari dalam keadaan safar. Jadi tadi seperti yang dikatakan oleh para ulama akan muncul akan keluar sifat-sifat aslinya. Apa yang dia selama ini sembunyikan dalam keadaan safar tidak mungkin bisa untuk disembunyikan, akan muncul pastinya. Ya akan muncul pastinya. Siapakah yang selalu berkhidmah, ya, ingin membantu saudaranya, ya, siapa yang memiliki perkataan yang baik, ya, dan lain sebagainya, memiliki akhlak yang baik akan muncul dalam keadaan safar tersebut. Dia yang memiliki kesabaran atau dia yang tidak memiliki kesabaran, itu semuanya akan muncul ketika dalam keadaan safar. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah, ya, tadi ini nomor 12, ya. Kemudian selanjutnya adalah nomor 13. Wa yambaghi lahu an yuwaddi'a rufaqa'ahu wa ikhwanahul muqimin. Ya. Hendaknya, ya, seseorang yang ingin berhaji hendaknya dia berpamitan. Ya, berpamitan kepada teman-temannya dan juga kepada saudara-saudaranya yang mukim, yang tidak melakukan perjalanan haji. Ya, jadi dia berpamitan kepada mereka. Jadi sebelum pergi hendaknya dia berpamitan kepada mereka. Dan bukan hanya berpamitan, ya, tentunya ada tujuan, ya, di balik berpamitan tersebut. Apa di sini? Wayal tamisa ad'iyatahum. Nah, ini. Hendaknya dia meminta doa-doa mereka. Ya. Jadi tolong didoakan kami, ya, semoga diberikan perjalanan yang lancar, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dilancarkan urusan-urusannya, ya, semoga di sana nanti diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan hidayah, diberikan taufiknya, diberikan keistiqomahan, ya, ketika melakukan ibadah-ibadah, rangkaian ibadah haji tersebut. Minta doa, ya, minta doa kepada teman-temannya, ya, kepada saudaranya. Kemudian dia mengatakan wa yaj'ala khurujahu bukrata yaumil khamis. Ya, dan dia menjadikan keluarnya dia dari desanya tersebut atau dari tempatnya tersebut hari Kamis pagi. Ya, tentunya di sini tidak ada, ya, pengkhususan, ya, hari-hari tertentu. Apapun harinya. Ya, apapun harinya. Wal yusalli fi manzilihi rak'ataini qabla al-khuruji minhu, dan hendaknya dia salat, ya, salat di dalam rumahnya 2 rakaat sebelum dia keluar dari rumahnya. Ya, tentunya di sini diperselisihkan oleh para ulama, ya, tentang hadis tersebut, ya, tentang hadis tersebut yang menunjukkan seseorang sebelum dia bersafar dia melakukan sholat 2 rakaat. Tapi apa yang dipilih oleh al-muallif di sini adalah melakukan sholat 2 rakaat. Wa yastaudi'ullaha ahlahu wa malahu, dan dia menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala keluarganya dan juga malahu, dan juga hartanya dia titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasta'milul ad'iyata wal adhkar al ma'thurata 'inda khurujihi min manzilihi. Kemudian dia menerapkan doa-doa dan juga zikir-zikir al ma'thur yang datang, yang dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika dia keluar dari rumahnya. Ya, subhanallah, banyak sekali, ya, doa-doa dan zikir-zikir, ya, yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya dia mempraktekkan hal itu, ya, karena ini adalah ibadah, ya, ibadah, maka harus selalu dikuatkan dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harus ada hubungan yang erat antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menguatkan, ya, agar Allah kuatkan dalam rangkaian ibadah-ibadah tersebut dengan senantiasa dia selalu berzikir, khususnya dengan zikir-zikir yang dinukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi rukubihi wa nuzulihi, dan juga ketika dia menaiki, ya, tunggangannya, dan juga ketika dia turun daripada tunggangannya. Wa hiya masyhuratun fi katsirin minal kutub fi manasikil hajj. Maka doa-doa tersebut itu sangatlah masyhur,
ya sangat terkenal di banyak buku-buku yang menerangkan tentang manasik-manasik haji. Ya, maka apa yang disebutkan di sini adalah penyebutan secara global saja, ya, penyebutan secara global. Adapun perinciannya, maka para jamaah bisa melihatnya di dalam kitab-kitab yang khusus membahas tentang benar-benar tentang manasik haji, tentang rangkaian-rangkaian ibadah haji. Maka di situ dituliskan atau disebutkan detail, ya, dari awal mulai sampai akhir, ya, sampai akhir rangkaian ibadah haji tersebut itu dituliskan oleh para ulama rahimahumullahu taala jami'an. Wa kadzalika jami'ul manasik minal ihram, ya. Dan juga seluruh manasik-manasik, ya, ibadah dari mulai dia ihram, ya, ihram itu berniat. Jadi ihram itu bukan hanya menggunakan pakaian ihram saja atau menggunakan kain ihram saja. Iya, salah satu yang dia lakukan, ya, ketika dia berihram itu adalah menggunakan kain ihram. Tapi berihram itu sendiri adalah meniatkan, ya, meniatkan bahwasannya dia benar-benar ingin melakukan haji. Labbaik Allahumma hajjan misalkan, ya, labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku datang kepadamu dalam rangka ingin menunaikan ibadah haji. Ya, misalkan dia ingin haji ifrat, ya. Atau dia ingin haji mutamati, labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Ya, ya Allah, aku datang kepadamu dengan melaksanakan ibadah haji dan umrah misalkan. Maka itu sejatinya adalah ihram. Ya. Wat tawaf, ya, wat tawaf, yaitu ketika dia tawaf, yang mengelilingi Ka'bah tersebut. Apa saja doa-doa yang datang dari Nabi SAW, hendaknya dia memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian dia sampai ke rukun Yamani, ya, dari rukun Yamani menuju Hajar Aswad, dia memperbanyak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berikanlah kebaikan, ya, kebaikan-kebaikan di dunia dan juga kebaikan-kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dan selamatkanlah kami daripada siksa api neraka. Itu dia memperbanyak, ya, memperbanyak antara rukun Yamani dan juga Hajar Aswad, memperbanyak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan seseorang ketika melaksanakan tawaf tersebut, ya, di puncak haji, yaitu tanggal 10, ya, tanggal 10, ya, yaitu tawaf ifadah, ya, tanggal 10 Dzulhijjah. Maka keadaannya sangat ramai, ya, keadaannya sangat ramai. Mungkin itu apa namanya, tempat tawaf itu penuh semuanya, ya, penuh. Yang biasanya itu seseorang tawaf misalkan, ya, tawaf membutuhkan hanya 1 jam, ya, maka dalam momen-momen haji itu bisa jadi 2 jam ataupun lebih, ya, 2 jam itu baru tawafnya, ya, baru tawafnya, belum melaksanakan sa'i. Maka di sini juga dikatakan was-sa'i, ya, dari sa'i, apa saja yang dia baca hendaknya dia mempelajari, ya, sebelum melaksanakan, ya, ibadah sa'i tersebut. Wal wuquf bi Arafah, ya, wukuf, melaksanakan wukuf bi Arafah. Karena Nabi SAW mengatakan al-hajju Arafah, haji itu, ya, Arafah, ya, di padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, merupakan rukun di antara rukun-rukun ibadah haji yang tidak sah haji seseorang, ya, kecuali dengan melaksanakan, ya, rukun tersebut. Di antaranya adalah wukuf bi Arafah. Wa ghairu dzalika min a'malil haji ya'ti fiha bima dzukira minal adhkar wad da'awat wal adab. Dan juga selain itu daripada amalan-amalan ibadah-ibadah haji, ya, yang datang di situ ada zikir-zikir yang khusus dan juga doa-doa dan juga adab-adabnya. Maka dia hendaklah, ya, memperhatikan hal-hal ini, ya, benar-benar dia memperhatikan apa yang dia doa tersebut, ya, apa yang dia ucapkan dalam doa tersebut. Ya, hendaknya dia memperhatikan agar ibadah yang dia laksanakan tersebut merupakan ibadah yang benar-benar mengikuti tuntunan,
ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka adab-adab ya, dan juga doa-doa dan juga zikir-zikir yang dia ucapkan hendaknya dia sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kualitas ibadah haji tersebut semakin baik tentunya. Ya, semakin dia mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin baik ya ibadah, semakin baik kualitas ibadah yang dia lakukan. Salah satunya adalah ibadah haji. Ya. Sebagaimana seseorang dituntut untuk melaksanakan sholat sesuai dengan sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya. Maka dalam ibadah haji pun seperti itu. Ya. Di dalam ibadah haji pun seperti itu. Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ya. Ambillah dariku wahai kaum muslimin. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau hanya berhaji sekali. Ya, hanya berhaji sekali seumur hidup, yaitu pada tahun ke-10. Ya, tahun ke-10, 10 Hijriah. Maka beliau melaksanakan haji wada, dan itu hanya sekali disaksikan seluruh kaum muslimin. Ya, pada saat itu, dan beliau mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku rangkaian ibadah-ibadah kalian. Ya, dari saat ini ya sampai nanti ya selesai. Ya, hari kiamat sampai nanti. Ila an yasha Allah. Ya. Hendaknya kalian mengambil ibadah-ibadah tersebut dariku. Nah, ini adalah yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semakin seseorang mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin baik pula kualitas ibadah yang dia lakukan. Ya, sehingga mempengaruhi, dan itulah yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar menguji di antara kalian siapakah di antara kalian yang paling baik. Ya, ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengatakan aktsaru amala, yang paling banyak amalannya, bukan. Allah mengatakan ahsanu amala. Ya, ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Maka kata para ulama mengatakan akhlasuha wa aswabuha, yang paling ikhlas dan yang paling benar, ya, yang paling benar, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibadah yang dilakukan dengan penuh keikhlasan, yang dilakukan dengan penuh mutabaah, mengikuti tuntunannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah tersebut semakin baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kullu dzalika mustawfa fi kutubil fiqhi wa ghairiha. Maka apa yang disebutkan tadi itu sangat banyak sekali disebutkan dalam kitab-kitab fikih dan yang selainnya. Falyatlub hunaka, maka hendaklah seseorang mencari, ya, mencari, hendaknya dia mengikuti pengajian-pengajian yang berkaitan dengan hal tersebut. Tentunya seseorang yang hendak pergi melaksanakan umrah, hendak pergi melaksanakan ibadah haji, di situ ada latihan-latihan. Nah, ini adalah faidah, ya, atau manfaat seseorang mengikuti latihan-latihan tersebut. Hendaknya dia melatih dirinya, ya, melatih, atau biasa yang kita tahu istilahnya dengan manasik gitu ya, manasik. Artinya dia latihan sebelum terjun langsung, ya, langsung ya, ke benar-benar ke Baitullah, ya, ke Ka'bah, atau benar-benar sebelum dia lari di antara ya Safa dan Marwah tersebut, ya, sa'i, melaksanakan sa'i tersebut, maka hendaknya dia latihan apa saja bacaan-bacaan, apa saja zikir-zikir yang dia ucapkan, ya, apa saja doa-doa yang dia ucapkan. Maka subhanallah, zaman sekarang Allah Subhanahu Wa Taala telah memudahkan banyak sekali cara-cara yang digunakan oleh kaum muslimin, ya, untuk senantiasa dapat mengikuti tuntunan Rasulullah. Maka di situ biasanya terdapat buku-buku yang langsung, ya, dibawakan oleh setiap travel, ya, di situ ada tertulis, ya, doa-doa dan juga zikir-zikir yang ma'thur, yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu tentunya semakin memudahkan kaum muslimin
untuk mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, mendatangkan manfaat bagi kita semua, ya, dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, sehingga ilmu-ilmu tersebut menjadikan kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV.